Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pillaili, jurnalis tribunlombok.com di acara Bincang Tribun. Seperti biasa, dalam Bincang Tribun kita akan membahas berbagai macam materi dan tema yang tentu inspiratif. Edisi kali ini sangat spesial. Kita akan berbincang-bincang soal dunia pariwisata. Dan berbicara soal pariwisata, Tribuners, tidak lengkap dan tidak akan komplit kalau tidak bicara soal SDM. Lombok merupakan salah satu destinasi utama di Indonesia, memiliki keindahan alam yang sungguh luar biasa. Tapi keindahan alam ini tentu harus ditunjang juga dengan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni. Dan kita tahu Lombok ke depan menjadi salah satu mercusuar pariwisata setelah Bali berikutnya. Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa, Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Pak Heri Rahmat Wijaya. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di studio kami, Tribun Lombok. Gimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Dan Segar. bisa hadir di sini gitu. Terima kasih atas undangannya. Ya. Baju putih, segar, dan logo wisata identik selalu pakaian dengan sehari hari Senin ini, Pak. Hari Senin, hari Pak, Senin. Harus pakai baju putih. Kementerian Pariwisata, Pak, ya. Semua. Kalau saya wawancara Pak Sadi biasanya selalu pakai baju putih, bersih, dan senyum, Pak. Siap, amin. Luar biasa. Pak Heri, bagaimana sekarang udah berapa tahun Politeknik Pariwisata di Lombok berdiri? Politeknik Pariwisata Lombok berdiri di tahun 2016. Tepatnya di launching itu tanggal 9 Mei. 9 Mei. 9 Mei di 2016. Sekarang tentu usianya sudah masuk yang ke-7. Berarti bulan kemarin baru habis Ya, ulang tahun. bulan Mei ulang tahun yang ke-7. Disnatalis yang ke-7. Saya ucapkan selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih sama-sama ya. Ya. Ini sudah yang ke-7 tahun. Tahun yang ke-7 ya. Politeknik Pariwisata Lombok hadir Betul. di Nusa Tenggara Barat tentunya untuk pengembangan sumber daya manusia tadi itu. Betul. Tapi Tribuners, kita pengen tahu dari Pak Heri ini sebenarnya di Politeknik Pariwisata ini apa saja sih jurusannya di situ, Pak? Apa saja yang fakultas termasuk jurusan-jurusannya favorit di sana? Baik, apa saja jurusan atau program studi yang ada di Politeknik Pariwisata Lombok? Sebelum ke sana saya menjelaskan dulu ya, izin ya. Boleh. Bahwa Politeknik Pariwisata Lombok ini adalah salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini memiliki 6 Politeknik Pariwisata. Ada di Medan, Politeknik Pariwisata Medan, ada di Palembang, Politeknik Pariwisata Palembang, ada di Bandung, Politeknik Pariwisata Bandung. Yang di Bandung yang tertua, yang paling senior lah kalau kami menyebutnya gitu, 63 tahun. Kemudian ada di Bali, ini adik yang keduanya, 44 tahun, Politeknik Pariwisata Bali. Ada di Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar, dan ada di Lombok tentu, Politeknik Pariwisata Lombok. Politeknik Pariwisata Lombok dan Poltekpar Palembang sama-sama usianya 7 tahun. 7 tahun. Hanya yang di Palembang lebih dulu lahirnya, 27 April. Poltekpar Lombok 9 Mei. Yang Medan dan yang Makassar 31 tahun. Total se-Indonesia Poltekpar berapa? 6 Poltekpar se-Indonesia. Ya? Ya, saat ini Kementerian Pariwisata sedang mengembangkan lagi, menyiapkan Politeknik Pariwisata di Sragen, Solo Raya, dan di Manado, Sulawesi Utara. Namun saat ini masih kami menyebutnya program studi di luar kampus utamanya, PSDKU. Di Sragen itu program studi destinasi pariwisata, di Manado itu program studi usaha perjalanan wisata. Nah, se-Indonesia itu ada 6 Poltekpar. 6 Poltekpar plus 2 PSDKU. Plus 2 PSDKU. Cikal bakal Poltekpar juga. Cikal bakal Poltekpar juga. Itu se-Indonesia, Pak, ya? Se-Indonesia. Masih ada sih beberapa yang daerah yang menginginkan. Ini jumlahnya masih sedikit, apa ya? Kalau bagi saya sih sedikit sih. Karena permintaan dari daerah cukup banyak juga untuk gitu. membuka kembali Poltekpar gitu ya, di bawah asuhannya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
itu seperti di Papua udah meminta juga, kemudian di Nusa Tenggara Timur juga ada permintaannya, termasuk Malang juga ada permintaannya. Ada beberapa memang yang sudah meminta, namun ya kita sedang mempersiapkan 2 ini dulu gitu, yang masih belum juga beralih atau mendapatkan status sebagai politeknik. Nah, 2 kampus yang PSDK ini masih di bawah asuhannya Poltekpar Bali. Poltekpar Bali ya. Jadi ini kan Poltekpar harusnya berapa Pak se-Indonesia? Ini kan 34 provinsi. Kalau kita ingin terus mengembangkan pariwisata dari sisi sumber daya DWM, mungkin di setiap provinsi kali harus ada. Satu idealnya Pak ya. Idealnya ini gitu, baru 6 kan. Pak ya. Baru 6 kan gitu. Tapi nah, kita belum bicara prodi ya. Ruang lingkup Poltekpar Lombok ini bukan hanya di NTB. Bukan hanya di Nusa Tenggara Barat. Kami diminta turut juga mengembangkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di Kalimantan Tengah, di Provinsi Maluku Utara, dan di Provinsi Maluku. Di 2 destinasi super prioritas pariwisata Mandalika dan di destinasi prioritas pariwisata di Kepulauan Morotai. Jadi ruang lingkup Poltekpar luas Pak. Tentu saat ini Poltekpar Lombok masih berfokus ke kawasan tadi DP SP Mandalika dan KK Mandalika. Karena super prioritas dan ya. NTB-nya sendiri kan. NTB. Gitu. Karena super prioritasnya. Karena tujuan didirikannya Poltekpar Lombok untuk bisa memberikan sumbangsi penguatan sumber daya manusia di kawasan ekonomi khusus tersebut. Gitu. Pak, berarti Lombok termasuk daerah yang spesial Pak ya. Dari sekian puluh provinsi dapat Poltekpar berdiri di sini Pak ya. Betul, sangat spesial. Meskipun Padahal bertetangga sama Bali Pak ya. Itu maksud saya. Sebetulnya padahal kan ada Bali ya mendekat gitu ya, tapi menjadi prioritas gitu oleh kementerian untuk didirikan di tahun 2016 yang lalu. Karena program-program KIK kan sudah sejak lama dipersiapkan gitu. Sehingga Poltekpar Lombok dihadirkan di Pulau Lombok ini. Gitu. Jadi warga Tribuners di rumah sebagai warga NTB khususnya ya, kita harus benar-benar bersyukur ya, berbangga, bersyukur Poltekpar dengan kampus cukup megah di Lombok Tengah itu, sangat megah dan sangat luas. Jadi ini harus kita jaga bersama dan ini harus kita manfaatkan. Teman-teman Tribuners, anak muda NTB yang ingin mendalami dunia pariwisata, dari segi keilmuan tentunya bisa harus belajar ke Poltekpar Pak ya. Dan ini spesial berarti. Kenapa Lombok menurut pembacaan Pak Direktur sangat spesial? Iya, pertama tentu tadi amanahnya kan turut membangun dan mengembangkan KIK Mandalika. Dan kemudian dari sisi culture mungkin berbeda antara Bali dan Lombok, sehingga Poltekpar Lombok dihadirkan di sini gitu, untuk turut membangun pengembangan SDM-nya gitu ya, dengan kondisi yang ada. Karena destinasi di Pulau Lombok kan sangat menarik dan kemudian masih natural, alami gitu. Dan rasanya kesan itu yang sampai ke wisatawan gitu kan ya. Kalau di Bali kan sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi Poltekpar Lombok hadir karena tuntutan mungkin kebutuhan sumber daya manusia. Nah, tadi nyambung kembali bahwa Poltekpar Lombok tentu keberadaannya berdasarkan amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Di Tridharma Perguruan itu kan ada 3 amanah. Ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian pada masyarakat. Di pendidikan dan pengajaran ini kami memiliki 4 program studi. 3 program studinya perhotelan, diploma 3, 1 program studinya adalah usaha perjalanan wisata, itu program diploma 4. Di 3 program studi perhotelan ini kami Poltekpar Lombok baru bisa berbagi atau menyediakan kebutuhan sumber daya manusia untuk di industri perhotelan atau di usaha akomodasi. Program studi divisi kamar untuk penyediaan tenaga kerja di hotel pada layanan housekeeping dan front office. Program studi tata hidang di area hotel juga untuk kebutuhan layanan terkait dengan penyajian makan minum. Program studi seni kuliner untuk menyiapkan produksi makanan yang dibuat di sana. Nah, itu kebutuhannya. Di usaha perjalanan tadi untuk menghubungkan tamu-tamu asing dari luar untuk bisa datang ke Lombok, tentu butuh SDM yang handal gitu kan di bidang itu gitu. Nah, sebetulnya
dari 4 program studi ini, dari 2 jurusan ini, hotel atau hospitality dengan perjalanan ini, ada yang masih kurang yang kami rasakan. Gitu. Apa itu, Pak? Poltek Lombok belum bisa menyiapkan SDM pada bidang penguatan di destinasi pariwisata. Destinasi Seperti pengembangan desa wisata, Oke. kemudian objek-objek daya tarik wisata. Itu karena tidak ada program studinya, mahasiswa tidak ada sehingga tidak bisa turut membangun. maksudnya SDM seperti apa? Pelaku wisata, Pelaku untuk mengoperasikan desa wisata, untuk mengoperasikan objek daya tarik wisata, itu belum. bikin program gitu. Membikin program segala macam. Itu program belum. pengembangan ya. Program pengembangan seperti apa gitu kan, pengembangan destinasi pariwisata di Pulau Lombok ini gitu. Itu masih belum bisa kami siapkan. Nah, satu lagi kan Lombok saat ini sedang banyak kegiatan event-event khusus ya. Oke. Event khusus seperti di sirkuit Mandalika ada MXGP, ada MotoGP, ada WSBK dan segala macam, ada event-event budaya seperti Presean dan segala macam. Itu untuk mengelola event ini Poltek Lombok juga belum bisa menyediakan sumber dayanya. Olehnya kami tentu ada kebutuhan untuk membuka program studi pengelolaan event khusus. Program studi ya. Program studi event khusus. Kebanyakan di perguruan tinggi yang lain itu program studinya adalah pengelolaan konvensi dan acara. Lebih banyak ke pertemuan, meeting, insentif, conference dan conference yang seperti itu, MICE yang lebih banyak gitu. Nah, event khusus ini tidak gitu. Nah, 2 program studi ini sudah menjadi target kami untuk bisa tadi menyiapkan sumber daya manusianya dan dokumen dan borang. Untuk itu sudah kami buat di tahun 2022 yang lalu dan sudah masuk ke kantor kami, ke atasan kami, Pusbang SDM yang tentu akan menghubungkan ke Kementerian Pendidikan dan Ristek gitu ya. Ini hasil refleksi melihat potensi di Pak Direktur ya di Betul, Lombok. dari hasil melihat potensi yang ada di Lombok ini. Jadi masih ada kebutuhan yang belum bisa kami hadirkan. Ya. Kalau melihat desa wisata sama ini kan banyak nih penggeraknya dari pemuda desa, ada Pokdarwis. Itu mereka kan belajar yang otodidak dan cintai daerahnya biasanya gitu. Bentuk komunitas itu. Nah, kalau kami melihat potensi di desa seperti apa Pak ini? Potensi di desa wisata di Lombok sangat luar biasa. Dari segi SDM pelakunya itu melihat seperti apa mereka ini sama ini bergerak. Karena banyak nih desa wisata di NTB, di Lombok terutama. Mereka ini kan otodidak semua Pak. Itu melihatnya seperti apa semangat dan spirit? Ya, dari yang kami lihat ya, mereka sangat tentu ingin mengembangkan desa wisata yang ada di Pulau Lombok ini ya. Dari kondisi yang ada, kami pendekatannya untuk turut serta membangun pengembangan desa wisata ini ada pada ranah yang ketiga. Karena dari sisi pendidikan tidak bisa menghasilkan mahasiswa yang mampu untuk bisa tadi membangun desa wisata itu, olehnya kami sentuh langsung masyarakatnya Pak. Pengelola desa wisatanya tadi melalui pengabdian masyarakat. Kami punya program di pengabdian masyarakat ini, penampingan desa wisata, ada desa binaan kami, dan kemudian ada bimbingan tenis. Kalau penampingan desa wisata atau bimbingan tenis ini tahun 2021 lalu, sejak saya berada di sini itu baru ada pada pengembangan di 4 kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Ada di Sesaut, ada di Teteh Batu, ada di Bonjeruk, dan ada di lupa saya satu lagi namanya. Dan itu belum cukup saya kira. Tahun 2022 kami mencoba mengembangkan lagi. Masih ada di 4 kabupaten yang ada di Pulau Lombok ini, dan mengembangkan satu di Pulau Sumbawa. Di tahun 2023 ini kami menurunkan ke 10 desa wisata yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dosen dan mahasiswa, untuk melakukan pendampingan. Program pendampingan ini bukan hanya 1-2 hari, tapi long life gitu, hampir 1 tahun. Jadi pengelola desa wisata berhubungan langsung dengan dosen-dosen yang kami tugaskan dan mahasiswa yang kami tugaskan di desa wisata tersebut gitu. Nah, alhamdulillah ini berjalan dan gayung bersambut para kepala dinas yang menyambut dengan baik kegiatan ini gitu.
Ini menarik Pak, membuka jurusan apa tadi? Destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata, Ya. membuka program studi Pengelolaan event khusus. event khusus ya. Ya. Ini saya lihat akan melahirkan SDM sebagai penggerak sebenarnya. Betul. Lebih kepada penggerak dan mereka pelaku gitu Pak ya. Ya. Tapi sama ini kan udah ada, tapi bagaimana yang bagus itu yang masih kurang mungkin Pak. Betul ya, dari sisi pengembangan desa wisatanya itu sendiri gitu ya. Satu akademisnya juga dari dapat, akademisnya juga ya. dan orientasi ke depan. Saya lihat berkunjung ke setiap destinasi wisata itu teman-teman pelaku wisata, pemuda desa, popularisnya sudah antusias kan? Sangat antusias. Sangat antusias. Cuman beberapa catatan kan ketika masuk ada hal yang tidak yang rasa keamanan, kenyamanan itu ya salah satu kendalanya. Dan kemudian penentuan tarif parkir misalnya banyak yang protes. Iya itu ya. Jadi termasuk yang hal seperti itu tidak bisa disentuh Pak ya. Ya tentu harus bekerjasama dengan pemerintah daerah kan Pak ya, untuk bisa memberikan pemahaman barangkali kepada pengelola desa wisata itu sendiri dan yang di sekitarnya gitu, karena tentu harus menyesuaikan kan, itu harus memberikan pemahaman. Nah tentu tujuan kami juga untuk pengembangan desa wisata ini dengan menurunkan ini, untuk tadi kan di Kementerian Pariwisata ada Anugerah Desa Wisata Indonesia gitu, sehingga mereka memiliki kebutuhan standar apa saja yang harus dimiliki gitu. Nah pengetahuan itu sangat terbatas gitu. Nah olehnya dosen-dosen kami dengan kemampuan dan potensi yang ada turut serta juga untuk bisa memberikan standar pelayanan harus seperti ini, standar makan minum harus seperti ini, standar kamar tidur spray harus putih misalkan, seperti itu kan, itu harus diberikan pemahaman. Tapi antusias untuk pengembangan desa wisata cukup tinggi dan sangat banyak potensinya. Pengembangan desa wisata ini gitu kan. SDM-nya juga sudah SDM-nya masyarakatnya juga antusias ya. Hanya dipoles gitu kan. Dipoles gitu. Dipoles ya. Keren Pak. Ya. Melalui tadi pendampingan dan bimbingan teknis kami siapkan, dan sejak 2020 dan 2021 2022 ini kami kan lebih banyak ke pendukungan desa wisata yang ada di KK Mandalika. Di sana kan ada Sarhunta, pemiliknya ya kita lakukan bimbingan teknis gitu. Selain itu rumah sakit juga kemarin kami masuk, karena layanan-layanan di rumah sakit itu kan orang lagi sakit, kemudian kalau layanannya kurang bagus ya mungkin kondisi tamu juga kan berbeda gitu. Ke aparat keamanan juga kami masuk untuk memberikan bimbingan teknis agar hospitality itu tadi senyum, salam, sapa ramah itu bisa menjadi budaya yang luar biasa gitu kan. Itu salah satunya. Pak, saya sangat tertarik tadi itu ada jurusan event khusus tadi itu. Iya. Ini kapan dibuka Pak? Sudah dokumen sudah dibuat. Rencananya. Dokumen sudah dibuat. Rasanya saya mau masuk kayaknya itu. Dokumen sudah dibuat dan sudah dikirim ke Pusbang SDM kami. Karena ini menjawab. Ini kan akan berhubungan dengan apa namanya? Kemdikbud ya. Sangat berhubungan. Jadi kapan cepatnya tentu sangat responsifnya dari kedua ini. Kalau kami sudah menyiapkan itu. Satu lagi yang kami buka Pak, yang kami siapkan kebutuhan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk bisa para aparatur sipil negara bisa memilih jenjang lebih tinggi juga. Kan sekarang untuk masuk ke aparatur sipil negara minimal sudah S1 ya gitu kan ya. Nah, untuk kebutuhan yang lebih tinggi dalam pengelolaan pariwisata kita menyiapkan program S2 Magister Terapan Pariwisata. Ini juga sudah berproses. Mudah-mudahan, jadi tadi kami melihat sepertinya hanya untuk usaha perhotelan saja Pak, dan kemudian hanya untuk penyediaan SDM di perjalanan gitu. Yang lain kok belum gitu. Kita berusaha gitu. Untuk menyiapkan itu. Proses misi Pak Direktur tadi membuat prodi baru kemudian S2 itu apa sebenarnya? Misinya? Tadi misinya adalah agar bisa kebutuhan sumber daya manusia di bidang destinasi pariwisata, di pengelolaan event itu bisa berjalan. Tentu harapannya masyarakat yang ada di Lombok ini bisa menjadi tenaga kerja tampil yang bisa tadi mengelola event di MXGP gitu ya, bukan dari luar kan gitu ya. Karena masyarakat di sini kan butuh pendidikan dan pelatihan gitu untuk bisa menyamai juga dengan sumber daya manusia yang dari luar Pulau Lombok itu, sehingga ke depan tentu
pengelolaan di KIK Mandalika, di sirkuit Mandalika, dan di tempat-tempat yang lainnya tentu oleh masyarakat itu sendiri yang tentu telah melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan bukan hanya oleh Poltekpar Lombok, bukan hanya dengan perguruan tinggi yang lain yang perlu bersinergi satu sama lain. Poinnya di situ Pak. Ya. Jadi tidak hanya SDM pariwisata sama vokasi. Ya. Dalam benak sebagian orang, misalnya saya lah wartawan, Politeknik Pariwisata itu melahirkan SDM yang kerja di tidak sebagai pekerja. Tapi kalau ini saya lihat akan melahirkan SDM kreatif. Betul. Yang menjadi penggerak, mengcreate bagaimana mengelola destinasi di wilayah masing-masing, Pak. Itu salah satu memang dari dua program studi itu, karena kalau masih aku saya mau daftar deh. Siapa tahu jadi ahli pariwisata. Mudah-mudahan segera terbuka gitu ya. Kemudian ada jenjang pariwisata ini kan sama ini ya sekolah di pariwisata, kemudian tidak misal hanya sebagai pekerja. Kalau S2 kan bisa jadi manajer dari bawah, kemudian ada pengembangan manajer dan bisa jadi pelaku, itu paling keren Pak. Dan 4 program studi itu lebih banyak kepada pekerja gitu kan. Sedangkan yang destinasi dan pengelolaan event ini memang lebih ke kreativitasnya, wirausahanya gitu. Dilepas dia nanti. Nah, Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno itu mengamanahkan kepada 6 Poltekpar agar lulusannya 70% itu adalah bekerja secara profesional. Jadi memang bekerja dengan visi Merdeka Belajar tuh masuk di situ gitu kan ya. Kemudian 30%-nya mandiri, berwirausaha gitu. Nah, Poltekpar Lombok menyiapkan ekosistem agar mahasiswa-mahasiswa kami bisa mandiri. Ekosistem dibangun adalah di proses pembelajaran. Dibekali dengan buku pedoman yang sudah standar gitu. Dosen mengajar berdasarkan panduan buku itu. Kalau di kelas pembelajarannya berbeda gitu kan Pak ya. Nah, kami membuat juga ekosistem lain, ada wadah inkubator bisnis. Mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan lebih luas mendalami terkait dengan wirausaha itu masuknya ke wadah inkubator bisnis kami di situ. Jadi di kelas memperoleh pengetahuan dan teori saja, tapi pengembangannya ada di inkubator bisnis. Kami menyebutnya starting. Sudah sejak tahun 2021 yang lalu. Sudah angkatan yang ketiga ini, dan sudah banyak tentu talenta-talenta yang berhasil gitu ya membuka lapangan usaha sendiri. Nah itu tadi tantangan salah satu yang kreatif gitu. Keren Pak, itu program yang sangat visioner lah menurut saya, karena terus terang ya sebagai warga NTB kan selama ini selalu jadi isu kita punya alam disebut tapi SDM-nya masih kurang. Nah itu yang jadi isu sama ini di media maupun apa. Padahal sebenarnya sangat banyak SDM dan bahkan sudah punya potensi masing-masing Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana nih SDM pariwisata kita sudah jadi destinasi super duper prioritas. Saat COVID itu tidak ada anggaran dipotong untuk Mandalika Pak. Jadi infrastruktur jalan terus, yang lain. Nah artinya saking perhatian lebih pemerintah itu sangat besar di Mandalika dan alam kita juga sudah sangat, Bapak bilang tadi, sangat natural. Jadi kalau melihat landscape SDM di Lombok benar masih kurang apa enggak sih Pak? Ya tentu pilihannya kan kepada masyarakat ya. Dari mahasiswa yang mendaftar itu juga sangat antusias, walaupun fluktuatif ya pendaftaran di kampus Poltekpar Lombok ini. Ya. Dari sisi kami kuota yang kita siapkan itu setiap tahun bertambah ya, karena lapangan pekerjaan di dunia pariwisata masih cukup luas gitu. Tahun 2021 yang lalu kami membuka program yang namanya bursa kerja khusus, Grand Recruitment ya. Kami mengundang para praktisi atau para penyedia jasa atau instansi atau perusahaan itu dari hotel dan beragam lah, mempertemukan dengan mahasiswa yang membutuhkan, alumni dan membutuhkan pekerjaan gitu. Di tahun 2021 itu ada kurang lebih lowongan pekerjaan 2.500-an Pak. Lowongan yang tersedia dari 35 perusahaan yang kami undang. Kami punya alumni tahun 2021
2020 314 orang. 2021 alumni kami 341 orang. Sehingga total alumni 2020 dan 2021 655 orang. Peluang usaha pekerjaannya terbuka luas, Pak, 2.500 lowongan pekerjaan gitu. Sehingga masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, tentu kebutuhan ini juga tidak bisa kita masuk semua gitu. Memang pilihan masyarakat kembali mereka mau memilih kuliah di mana kan gitu ya. Mau di pariwisata, mau di pertanian atau di akademik yang lainnya. Tapi peluang bekerja di pariwisata cukup terbuka gitu kan ya dari kondisi yang ada. Di 2021 kami laksanakan kembali bursa kerja ini. 1.500 lowongan pekerjaan, alumni kami 293 gitu. Sehingga 1.500 lowongan pekerjaan. 1.500 banding 293 gitu. Jadi masih banyak lowongan pekerjaan itu. Jadi harusnya nggak ada pengangguran di Indonesia. Harusnya tidak ada pengangguran, Pak. Harusnya tidak ada pengangguran, tapi kembali kepada individunya gitu. Kami mendorong untuk menjembatani untuk bisa lanjut setelah bekerja bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena itu juga target kami menyebutnya indikator kinerja utama kami, Pak. Indikator kinerja utama kami itu mahasiswa itu harus terserap dalam waktu 4 bulan. 4 bulan waktu yang singkat setelah lulus, dinyatakan lulus sudah 4 bulan. Kami perantara itu dengan bursa kerja gitu. Bursa kerja akan laksanakan jelang wisuda. Jelang wisuda. Jadi pada saat sudah kan kumpul semua tuh. Habis itulah. Dan wisudanya kemarin di sirkuit Mandalika. Kemarin alhamdulillah di sirkuit Mandalika gitu karena Pak Menteri, Pak. Pak Menteri menyampaikan kepada kami tolong buat kegiatan wisuda jangan di hotel katanya. Cari tempat yang ikonik gitu. Kami berpikir, Pak, di mana tempat yang ikonik gitu. Akhirnya ketemu dengan salah seorang dari ITDC, boleh dah kami laksanakan wisuda di sana gitu. Boleh Pak. Di sirkuitnya aja, di tracknya aja gitu. Waduh, nggak enak kalau di sirkuit. Ada ruangan lain yang bisa gitu. Ada apa? Kami akhirnya melihat dan ya alhamdulillah itu bisa terlaksana gitu. Tentu kerjasama kita semua lah. Ini. Artinya memang sektor industri pariwisata itu peluangnya sangat besar. Peluang besar. Tapi SDM-nya jumlah lulusannya masih sedikit. Artinya peluangnya Tribuners kalau nggak mau nganggur kuliah aja di Poltekpar ya. Iya, makanya Pak Menteri kan punya slogan, Pak. Iya. Mau cepat kerja, kuliah di Poltekpar aja kan gitu. Slogannya Pak Menteri itu. Gitu. Mantap itu. Jadi, karena tadi 70% mandiri diarahkan, 30% wirausaha gitu. Jadi ya kita mengakselerasi amanah dari semua Poltekpar laksanakan program yang sama lah gitu. Kali ini melihat artinya SDM kita tidak kurang sebenarnya, Pak ya. Artinya dari segi jumlah memang masih sedikit. Ya, yang terdidik ada kan, Pak ya. Yang bukan tidak terdidik. Artinya masyarakat yang secara otodidak nih, Pak. Mereka mempelajari secara tidak langsung dari melihat barangkali operasional, mereka bisa mengoperasikan desa wisata, Pak. Berarti masyarakat sudah bisa langsung juga yang gitu. Otodidak, Pak. Yang otodidak katanya mengelola desa wisata itu sendiri kan tanpa melalui pendidikan di program diploma 3 atau program diploma 4. Hanya saya mungkin tadi perlu penguatan dan sentuhan akademis agar bisa mungkin sesuai dengan standar yang diharapkan kan gitu oleh tamu-tamu yang punya standar tersendiri kan gitu untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan kawasan kita ini gitu. Otodidak langsung praktik, ya. Tapi perlu tunjangan teori, Pak. Perlu disentuh ya, Pak, karena ada kebutuhan itu ya. Pengetahuan yang ada gitu. Jadi yang inti nanti Poltekpar ini targetnya apa, Pak, ke depan? Untuk apa? Ya, Poltekpar Lomboknya sendiri kan tentu dengan usia yang ke-7 ini terus meningkatkan kapasitasnya ya. Target Poltekpar ini tentu ingin mencapai world class university gitu. Perlu tahapan-tahapan pemenuhan kan gitu, Pak ya. Nah, di Poltekpar ini kami diamanahkan oleh Pak Menteri untuk mengakselerasi 3C, Pak. Pengembangan di 3C gitu. C yang pertama itu adalah kurikulum. Kurikulum kami itu harus berstandar internasional gitu, Pak. Nah, tim tentu sudah bergerak, pada direktur dan para dosen sudah bergerak, para ketua sudah bergerak, sudah hadir kurikulum yang kami sebutnya kurikulum 2023.
itu adalah pengembangan dari ASEAN MRATP. Jadi 10 negara ASEAN bersepakat menyiapkan yang namanya Common ASEAN Tourism Curriculum. Ini kita pedomani sehingga alumni-alumni Poltekpar ini selain berkiprah di lokal, nasional, juga bisa ke luar gitu. Paling tidak ke 10 negara ASEAN. Walaupun alumni-alumni kami sudah ada yang di Dubai dan segala macam, Pak, sudah luas gitu. Itu di C yang pertama. Di C yang kedua itu terkait dengan kompetensi, sertifikasi, Pak. Sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan untuk menjamin mahasiswa itu sendiri gitu. Lembaganya disertifikasi. Program studi kami, 4 program studi kami sudah terakreditasi. Baik sekali gitu kan ya. Tahun ini ada 2 program studi yang sedang kita akselerasi untuk baik sekali, masih baik. Institusinya juga sudah baik sekali. Jadi tidak ada keraguan lagi gitu ya, para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Poltekpar Lombok sudah terjamin gitu, lembaganya gitu. Karena kalau mau mencari kerja biasanya ditanya apa akreditasinya, ya kan gitu kan. Kalau tidak ada akreditasinya, beberapa perusahaan yang mungkin punya bargaining tinggi tidak diterima kan gitu, karena persyaratan itu gitu. Di bawah kementerian. Ya, itu di bawah kementerian. Nah, selain lembaganya, mahasiswa juga kan harus disertifikasi juga. Kompetensinya sesuai tidak dengan sertifikat industri. Kami punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami setelah lulus itu nanti selain mendapatkan ijazah, mendapatkan juga transkrip, mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikasi kompetensi. Biasanya perusahaan atau hotel atau industri lainnya itu menanyakan punya sertifikat kompetensi tidak, nah itu kami bekali. Selain mahasiswanya dan kemudian lembaganya, dosennya juga harus tersertifikasi, Pak. Harus sertifikasi. Ya, hampir semua dosen di Poltekpar akreditasi baik sekali untuk institusinya. Untuk yang prodinya 2 prodi baik sekali dan 2-nya baik gitu. Nah, dosennya juga perlu disertifikasi, Pak. Jadi kita berikan pelatihan sertifikasi untuk Certified di Hospitality Educator, CHE, Pak. Beberapa dosen sudah memperoleh itu, 14 tahun 2021, kemarin 12 di tahun 2023 ini. Dan kemudian karena kita akan menyelenggarakan event khusus itu, Pak, kami certified lagi juga dosen-dosen kami mengikuti pelatihan certified event educator gitu. Jadi kita ikuti juga ini. Kemudian karena kita punya hotel di sana, Pak, dosen-dosen kami untuk mengelola hotel ini harus tersertifikasi juga, certified hotel administration. Kita memberikan pelatihan kepada dosen-dosen. Dan satu lagi adalah saat ini kan digitalization sedang menjadi semua harus bisa tren gitu. Semua serba digital. Semua serba digital gitu. Olehnya dosen-dosen kami diberikan penguatan terkait dengan digital marketing ini gitu. Itu jadi disertifikasi itu kami kuatkan gitu. Baik institusinya, dosennya maupun mahasiswanya. Fasilitas juga sudah sangat lengkap. Fasilitas belum lengkap-lengkap amat karena sedang Tapi saya lihat dari dibangun. luar gedungnya besar Sedang sekali, Pak. dibangun gitu kan ya. Sekarang yang sedang kita bangun hotel ada. Sekarang Sudah sedang berkunjung ke hotel. sudah ya, sudah nginap belum, Pak? Mantap. Menginap, Pak? Menginap belum? Menginap silakan, Hanya Pak. lewat jalan pulang kan. Ya. Hotel ini kami kelola secara mandiri, Pak. Hmm. Hotelnya kami selesaikan mandiri, bagian dari praktek integral. Yang menjadi GM adalah dosen. Yang menjadi karyawan itu yang melayani tamu itu mahasiswa. Mahasiswa belajar secara teori dan belajar secara praktek di laboratorium. Itu hanya bertemu dengan dosen dan mahasiswa itu sendiri. Setelah mereka belajar di laboratorium dan di teori di kelas, di semester 3 mereka masuk ke hotel. Di hotel ini yang kami miliki ini, mereka akan bertemu dengan tamu. Nah, interaksi dengan tamu ini kan tidak bisa diperoleh di kelas gitu. Ini tentu memperkuat skill mereka pada saat mereka nanti mencari lapangan pekerjaan gitu. Nah, ini kami kelola secara komersial lah ya. Harga kamar tidak terlalu tinggi karena pendekatannya kan PNBP, pendapatan negara bukan pajak kami gitu. Ini Pak, satu lagi nih mungkin sesi terakhir lah. Ini Amin. pertanyaan soal kita kan punya sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika. Event
MotoGP, Ya. event World Superbike, Ya. banyak sekali event, bahkan nextnya event balap mobil kan, Ya. sedang Mudah-mudahan bisa F1 ya. diupayakan di situ. Nah, ini tentunya orang siapa pelakunya di sana, bisa nggak orang di sini gitu. Bagaimana penyiapan SDM khusus untuk event di sirkuit Mandalika, Pak, MotoGP, World Superbike? Dia kan dalam sebuah pengelolaan kan perlu akselerasi Pak ya, perlu pengetok tularan juga gitu ya. Nah dari sisi kami tentu di kegiatan di Mandalika ini, sirkuit Mandalika ini tadi kebutuhannya memang belum bisa kami sediakan Pak, ya kan Pak, untuk bisa mengelola secara langsung gitu. Tadi pengelolaan event khusus, pengelolaan destinasi, ITDC sebagai pengelola destinasi dengan adanya sirkuit Mandalika tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang ada yang gitu kan ya. Nah saat ini 1 atau 2 tahun mereka harus bisa memberikan regenerasi barangkali Pak ya, kepada masyarakat yang ada di Lombok ini untuk bisa berkeripah dan mengelola itu sendiri. Sama halnya saya Pak, saya ditugaskan oleh Kementerian Pariwisata di Poltekpar Lombok ini untuk meregenerasi Pak, dengan tentu pengalaman yang ada selama berkarir hampir 30 tahun gitu Pak ya, untuk mengembangkan politeknik. Nah dengan pengalaman itu tentu kami meregenerasi, menyiapkan sumber daya manusia yang ada untuk bisa mengelola kampus ini ke depannya. Saya juga tidak akan berada di sini selama-lamanya, nanti tentu masyarakat lokal sendiri yang akan mengelola kampus ini gitu ke depannya. Sama halnya mungkin dengan sirkuit Mandalika ini gitu. Atau orang di sini disuruh pindah tugas ke luar daerah Pak, biar ada pengalamannya. Ya salah satunya begitu kan Pak. Nah kami punya pengembangan begitu Pak, dari dosen-dosen kami itu kami berikan kesempatan untuk magang di keluar kota selama 6 bulan gitu. Itu dosen-dosen kami menyambut dengan baik dan itu menjadi salah satu penguat gitu ke depannya, sehingga mereka bisa mampu dan terjun beradaptasi sehingga bisa mengelola kampus itu sendiri gitu. Oh, di sini. Jadi untuk menjawab SDM di MotoGP sebenarnya sudah disiapkan dari sekarang Pak? Kalau kami menyiapkan itu untuk bisa hadir memperkuat tentu pengelolaan di sirkuit Mandalika ini. Walaupun kemarin kami kan juga diminta juga untuk membantu dukungan di sana untuk pelayanan di Royal Box ya. Royal Box. Itu kan perlu pelayanan yang memang yang perlu terampil, mahasiswa kami juga hadir di sana. Kemudian untuk liaison penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain, mahasiswa juga hadir. Jadi di beberapa event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, mahasiswa kami hadir ya. Masih bersifat volunteer gitu ya, volunteering gitu. Tentu yang perlu persiapan adalah event yang secara simultan di Mandalika itu gitu. Kemarin saya liputan di pedok sirkuit pas MotoGP itu banyak mahasiswa Poltekpar semua di sini. Ya. Jadi volunteernya banyak. Mau sampai ke Marsal kan kalau salah. Ke Marsal. Sampai ke Marsal juga masuk. Walaupun itu bukan ilmu yang kami ajarkan Pak ya. Itu satu bukti bahwa masyarakat di sini bisa langsung beradaptasi gitu. Begitu alumni Poltekpar, bukan alumni ya, mahasiswa Poltekpar Lombok yang bukan tugas tanggung jawabnya Marsal, tidak pernah dibekali keilmuan tentang Marsal gitu ya, tapi dia bisa cepat langsung kita mendadak jadi istilahnya standar internasional semua kan? Iya, ketika ada sirkuit di situ. Ya memang salah satu kuncinya adalah tadi bahasa Inggris juga ya. Bahasa asing lainnya juga perlu dikuasai gitu oleh mahasiswa di Poltekpar Lombok dan tentu oleh masyarakat juga kan gitu ya. Ya biasa apapun di awal biasanya ada ribet-ribet dikit dulu ya. Tapi kan setelah tahun kedua itu semua berjalan lancar. Sudah mulai ya, karena sudah kan tidak ada isu gitu lagi. Ada hal-hal yang mungkin belum sesuai kali ya dengan harapan gitu. Ya jadi pembelajaran. Ya. Jadi Pak Direktur ini optimis ya ke depan ini di NTB SDM Pengembangan Pariwisata dengan hadirnya Poltekpar ini sangat optimis. Seberapa optimis Pak sangat optimis untuk mewujudkan pariwisata gitu ya, dengan kehadiran SDM-nya Poltekpar melalui mahasiswa kami nantinya akan berkiprah, walaupun mungkin pilihannya ada yang sudah bekerja di sini, ada yang keluar dulu, tapi saya yakin mereka akan kembali lagi gitu ya. Kemudian melalui pembinaan yang kami lakukan kepada masyarakat melalui pendampingan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Optimis karena masyarakat di Lombok juga antusias juga gitu untuk menyambut pariwisata ini. Kalau saya mendengar
di sebelum kejadian gempa gitu ya, kan Sedang apa ya, naik. usaha ya sedang naik ya kan, pariwisata Sedang sangat tinggi kita gitu. merasakan Pak, Ya itu, mau jadi jadi daerah kaya ini perlu tapi gempa kembali ya. gitu untuk Perlu bisa diuji lagi. kembali lagi gitu. Mudah-mudahan Pak, Karena harus dulu optimis waktu Pak. itu kan wisata halal sedang booming. Ya, Lombok kan menjadi salah satu salah satu percontohan wisata halal ya kan, di tahun 2015 menjadi ya. diferensiasi sama daerah lain kan. Ya. Ya, Nah, tapi kembali diuji ya. nah ini Pak, terkait dengan pariwisata halal, 6 Poltekpar ini kan di branding Pak kami sesuai dengan karakteristik kedaerahannya. Poltekpar Medan kaya dengan geoturism Danau Toba, mereka di branding geoturism. Poltekpar Palembang karena ada sport area Jakabaring, maka sport tourism. Bandung kaya dengan kuliner, itu kuliner tourism, ciri khasnya. Bali karena budaya, culture tourism. Makassar karena kondisi alam, kaya dengan baharinya, marine tourism. Poltekpar Lombok karena destinasi berprioritas dan karena 1001 masjid, maka halal tourism disematkan ke Poltekpar Lombok ini gitu. Bahkan sport tourism juga sedang. Nah, Sudah. ini akhirnya Sport nanti mungkin tourism halal dan wisata. sport tourism gitu ya. Poltekpar Ya, Lombok sebenarnya kan Lombok gitu. komplit Pak. Gitu, ya amin. Cukup komplit lah. Alamnya bagus, sport tourismnya ada. Betul. Kan dari Sangat semua luar daerah biasa. hampir cuma satu-satunya sirkuit MotoGP ya di Indonesia di Lombok. Iya, dulu mengandalkan paling tidak Senggigi gitu ya, Rinjani dan Kuta Mandalika. Sekarang yang sudah mulai banyak juga kan tamu datang ke sana gitu. Gili juga kan sudah lebih lama gitu. Sekarang Gili lagi ramai loh Pak, lagi full tamu. Kemarin kami ada tamu dari Bandung, susah juga dapat kamar di sana. Gitu ya. Susah, lagi ramai juga gitu ya. Memang Lombok ini jadi daerah eksotis yang Ya. sedang naik daun dan kayak gadis yang jadi baru ABG lah. Dan lagi sedang naik Sedang kembali Pak, cantik-cantik. sedang naik kembali ini. Sedang naik kembali. Jadi Dari ini menunjukkan penglihatan teman-teman. tentu peluang sangat. Ya, gairah pariwisatanya sudah mulai menunjukkan tren positif gitu. Mudah-mudahan. Tentunya Tribuners bicara wisata pasti tidak akan ada habis-habisnya, karena bicara Lombok ya wisata gitu. Dan SDM dan sumber daya alam sudah sangat bagus. SDM-nya juga terus ditingkatkan dan tentunya ini semua masih terus kita dorong bersama Pak. Ya. Jalan masih panjang kan gitu ya. Jalan Kita masih panjang. Harus terus bekerja gitu. Dan optimis Optimis. pariwisata akan menghadirkan Insya Allah kesejahteraan mudah-mudahan. bagi Ya, masyarakat. amin. Nah itu ya. Pak Direktur, mungkin ada closing statement atau hal yang ingin disampaikan ke Tribuners di rumah Pak Direktur. Iya, keberadaan Politeknik Pariwisata Lombok tentu ini menjadi bagian untuk turut membangun dan mengembangkan pariwisata dari sisi ketersediaan sumber daya manusia. Ya. Poltekpar Lombok hampir setiap tahun membuka program studi dan tentu ini peluang kepada masyarakat jika ingin anaknya atau keluarganya berkuliah di Poltekpar Lombok, maka kami membuka jalur penerima siswa baru itu dari 2 jalur ya, SBM dan SMM. Dan tentu keberadaan Poltekpar Lombok ini ya harus dijaga secara bersama-sama keberadaannya, dan kami tentu turut serta menyiapkan sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin begitu Pak ya. Izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi kita dapat pelajaran banyak dari Poltekpar dan visi misinya ke depan dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang pariwisata. Pariwisata. Baik Tribuners, tentunya kebutuhan akan sumber daya manusia menjadi sebuah keniscayaan jika pariwisata NTB ke depan ingin maju dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sekian Tribuners, edisi Bincang kita kali ini. Kita jumpa lagi di edisi Bincang Tribun Lombok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.